Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Pertama, yang paling utama tidak lupa kita selalu panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Hari ini rekan-rekan di sini, Bapak Ibu, guru serta staf karyawan TU bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita tidak lupa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, ini kegiatan yang luar biasa nanti dipimpin oleh Bapak Istriawan Kurniadi sebagai CGP. Bapak Ibu bisa mengikutinya yang sudah mendaftarkan angkatan 11. Oke, saya ucapkan saya mewakili dari pihak sekolah mengharapkan memang Bapak Ibu ikut CGP karena ilmunya sangat luar biasa yang tidak kita bisa ambil dari bangku sekolah. Kenapa kok disarankan ikut? Kita ini mendidik di era abad ke-21. Anak-anaknya pun berbeda dari abad sebelumnya. Tantangannya pun berbeda, ya. Tantangannya berbeda. Anak-anak sekarang lawannya bukan lawan seperti lawan kita dulu. Lawan kita di era ini rata-rata 90-80-an, ya. 80-an pun kelahiran 80-an pun 80-an akhir. Artinya generasi Z apa Y Pak? Y. Kalau dulu kita punya cita-cita sama seperti bapak dan ibu kita, pengen jadi PNS, pengen masuk ke perusahaan multinasional, pengen masuk ke BUMN. Kalau sekarang tidak, sekarang tantangannya berbeda. Sekarang AI, artificial intelligence, tapi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesatnya, kita sebagai guru ini pun terjadi ya ketika masa pandemi. Peran kita tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan teknologi pun tidak bisa. Kenapa? Kita ini langsung mendidik, memiliki tugas mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi. Kita kerjanya dengan hati. Ya, semuanya punya hati ya. Alhamdulillah. Nah, kerjanya dengan hati, maka sistem robot itu tidak bisa menggantikan. Oleh karena itu, dengan perubahan tantangan zaman yang ada, tentunya kita harus belajar untuk memahami bagaimana perubahan zaman untuk apa? Untuk anak didik kita. Kita bekerja untuk anak didik kita, tujuannya apa? Kembali ke tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, Pak Des tidak dapat hadir dalam acara diseminasi pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif apa nanti lebih jelasnya akan diseminasikan, akan dijelaskan oleh Bapak Istriawan Kurniadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kembali kepada Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih Bapak Bagus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat, calon guru hebat.
Hebat dan karyawan SMA 1 Bandung. Nah, yang disampaikan Pak Guru tadi benar, yaitu saya di sini nanti akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengalaman saya itu dalam pemahaman budaya positif hasil dari materi di pendidikan guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4. Nah, langsung saja untuk yang pertama. Jadi saya menyambut Bapak Ibu, selamat datang di Bapak Ibu. Mari kita bekerjasama untuk saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif setelah kita ternyata ini. Nah, untuk yang pertama itu kita akan bahas tentang bagaimana tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantoro itu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada di dalam diri anak didik kita sehingga nantinya bisa memperbaiki lakunya, bukan biasanya hidup tapi tumbuh kekuatannya kodrat anak tersebut. Nah, tadi di awal kan saya menyampaikan diskriminasi tentang penerapan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menunjukkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya, di sekolah kita itu apakah sudah pembiasaan sudah adakah pembiasaan yang bernilai positif? Ada. Contohnya Asmaul Husna, waktu kemudian menyanyikan lagu Indonesia Kaya. Jadi pembiasaan itu wajib dibudayakan. Jadi yang menyanyikan lagu Indonesia Kaya itu juga wajib diterapkan dan ditekankan lagi datang tepat waktu dan membaca Asmaul Husna. Nah, saya beri pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ke belakang, jadi nanti materinya bagaimana sebelumnya saya beri pernyataan pemantik. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, setujukah dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Atau yang ketiga, pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari tiga pertanyaan ini, apakah setuju semua? Apakah ada yang kurang tepat? Setuju semua. Oke. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau salah? Nah, jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi belajar serta dididik akhlak. Jadi nanti kita bahas. Nah, untuk materi pada pagi hari ini itu nanti ada 7, banyak sekali ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian nanti posisi kontrol kita sebagai institusi, kemudian keyakinan kelas sama segitiga asasi itu. Nah, masuk ke materi pembelajaran yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, nah, coba Bapak Ibu yang berdekatan itu coba untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan. Jadi Anda dengan teman Anda, jadi yang sebelah itu melakukan kegiatan coba. Jadi tolong nanti ada 2 kepalan tangan. Jadi yang satunya itu anggap aja di dalam situ ada hal yang berharga. Nah, coba salah satu
salah satu yang berharga itu yang satu itu tidak berharga, yang satu itu berharga. Jadi misalkan yang tidak berharga dibuka, pasti bagaimana nanti perasaannya. Nah kalau yang berharga dibuka, bagaimana perasaan Anda? Jadi apakah nanti yang sekarang Anda itu bagaimana? Yang untuk hal berharga Anda, yang ini yang tidak berharga. Jadi yang jika temannya itu membuka itu yang berharga bagaimana, yang tidak berharga nanti bagaimana respon Anda, seperti itu. Bagaimana? Ya, salah satu dulu. Yang berharga yang mana? Berharga ini. Tadi pengen yang mana? Dulu sana. Jadi intinya itu kalau ya kita bagaimana? Jika yang berharga bagaimana? Dipertahankan. Kalau yang tidak berharga, apa yang terjadi? Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk itu juga seperti itu. Jadi bagaimana kita itu mempertahankan prinsip kita dan apakah kita itu mengizinkan orang lain itu untuk membuka aslinya ya itu atau tidak. Nah, jadi semua guru itu juga punya prinsip kapan kita itu membuka, kapan kita mempertahankan prinsip kita. Nah, teori kontrol di sini dalam teori kontrol paradigma belajar itu ada 4, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi itu yang memberikan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu guru itu biasanya itu yang mana? Memaksa. Sama. Nah, biasanya itu kita bisa ke bagian jual dan tempat. Jadi kadang itu kita membuat siswa itu merasa bersalah, kemudian memaksa siswa untuk belajar mengerjakan tugas. Nah, itu nanti itu nah, di sini mohon perhatikan Bapak Ibu guru. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol tadi. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, contohnya di sini kualitas atau beban kita itu sama, stimulus responnya. Nanti teori kontrolnya nanti bagaimana? Apakah kualitas itu kita berbeda? Jadi yang belajarnya ini responnya, yang ini nanti teori kontrolnya. Nah, di sini itu banyak sekali, jadi semua orang bisa melihat hal sama kan? Tapi untuk teori kontrolnya itu bisa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di baliknya itu pasti ada. Nah, yang lain, orang lain itu bisa mengontrol saya, tetapi yang diri hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Ya, yang bisa untuk mengubah pribadi untuk menjadi lebih baik itu bukan orang lain, tapi diri kita. Bisa. Nah, biasanya kita benar-benar bisa mengontrol orang lain, padahal seharusnya itu orang lain tidak bisa dikontrol oleh kita, karena yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi janganlah untuk mengontrol orang lain. Nah, materi yang kedua, disiplin positif. Nah, di sini dari kata disiplin itu berasal dari bahasa lain yaitu disiplina, yaitu belajar. Nah, di dalam budaya kita disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
Kemudian disiplin itu berarti adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita ikuti dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Jadi sebagai pendidik itu tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bukan dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, tadi pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita seperti tadi pembacaan Asmaul Husna, kemudian menyajikan Indonesia kaya dengan bersama-sama, kemudian datang tepat waktu, itu ditekankan agar nanti mereka itu bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak sekali. Nah, ini kita akan bahas ya, seperti itu. Sehingga nanti mereka akan memiliki motivasi intrinsik. Jadi timbulkan motivasi intrinsiknya bukan ekstrinsiknya. Jadi dalam diri mereka itu dimulihkan. Kalau bisa kita memberikan motivasi intrinsiknya. Bagaimana sih bikin mereka itu sadar bahwa belajar itu juga penting. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan nanti. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan, ya kan? Contohnya, saya di sini itu perilaku memiliki tujuan yaitu melakukan disiplinasi agar untuk memenuhi tugas seperti itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu guru datang ke sini itu punya tujuan. Apa itu undangan dari Bapak? Nah, sehingga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seorang itu dapat memotivasi sehingga motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia sesuai yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia ini itu biasanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah mandiri, kemudian benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila kita tanamkan pada diri anak didik kita. Nah, itu saya sama Bu Ati. Nah, jadi motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, di sini motivasi kita untuk berperilaku itu pasti ada ininya, untuk berperilaku itu pasti ada motivasinya. Tidak mungkin tidak ada motivasi. Contohnya disuruh bikin modul atau apa, berarti itu ada motivasinya. Mungkin biar tidak disanksi, bikin PMM biar nanti supaya kita bisa bagus, ya kan? Ya, jadi bisa mengalahkan siswa-siswa sekolah yang lain gitu, tapi hanya PMM saja dulu tidak masalah. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu yang bisa kita lakukan itu bagaimana? Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman berarti kita yang bisa lakukan itu bagaimana? Contohnya, saya di sini disuruh mengikuti disuruh kan sudah ada jadwal supervisi.
Nah kalau kita ingin melakukan nanti kan goyak-goyakan seperti itu sama Pak Bagus ya kan, gitu. Sama Bapak Agar belum tidak, jadi tanya agar kita nyaman, tidak. Jadi ketika kita belajar atau kita memberikan pembelajaran itu tidak goyak-goyak kan, kalau kita goyak-goyak kan tidak nyaman. Makanya kan bagaimana kita melakukannya. Nah itulah motivasi tapi dari eksternal. Ya, itu. Untuk menghindari hukuman, untuk menghindari apa seperti itu. Itulah motivasi eksternal. Nah ada lagi, yaitu untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu guru hebat, siswa itu atau kita, siswa itu juga sama. Siswa juga kalau aslinya kan di sini kan harusnya kan gini. Kalau siswa terlambat kan dapat hukuman. Tapi siswa di sini itu masih melakukannya lagi dan lagi. Itu makanya bagaimana kita memotivasi siswa itu untuk agar bisa sadarlah bahwa itu adalah tidak baik. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan di sini siswa kita kan kalau kita misalkan di sebuah KBM, kita kalau memberikan KBM itu jika ada diapresiasi apa di langkah yang pertama itu biasanya yang apresiasi, jadi biasanya bisa jawab nanti saya berikan bakso. Nah, itu itu akan memberikan motivasi eksternal untuk siswa untuk apa? Untuk bisa menjawab. Motivasi. Misalnya bakso. Kalau tidak sih apa? Ya mungkin pulpen atau coklat. Nah, sehingga kan bisa intinya memotivasi siswa itu untuk belajar seperti itu. Jadi alasannya mereka itu untuk belajar itu bisa mungkin nanti dapat imbalan untuk penghargaan. Itu yang biasa. Tapi yang positif itu kalau memang dia belajar rajin ya mungkin dia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi misalkan ketika upacara kalau dia ikut lomba juara kan bangga kan seperti itu, dapatkan penghargaan, nanti bisa disuguhkan atau diberikan pada orang tua, saya bisa menang ini. Nah, kan orang tua pun juga akan bangga. Nah, dari dua ini Bapak Ibu guru itu bisa memberikan motivasi juga. Jadi ketika pembelajaran biar anak itu senang, tidak suntuk dan sebagainya, cobalah untuk memang memberikan imbalan atau penghargaan pada siswa-siswa kita. Minimal itu kalau sudah maju tepuk tangan ini, memberikan selamat, meski salah tetap memberikan selamat. Jangan tapi kadang memang kita terlalu kadang juga kalau kita lupa itu memang ya seperti itulah. Makanya mulai dari sekarang atau jujur saja saya juga ketika pembelajaran itu kadang juga lupa ketika melakukan persepsi itu, ketika siswa itu tidak bisa, kadang itu malah saya bisa menjadikan dan sebagainya seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita semua, nah, takutnya nanti siswa itu akan menjadi lemah atau mundur untuk belajar. Kemudian yang ketiga, nah di sini motivasi internalnya atau intrinsiknya itu yang tujuan kita melakukan disiplin positif atau budaya positif itu adalah untuk menjadikan orang yang diinginkan itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita memotivasi, kamu ingin jadi apa toh besok. Nah untuk melakukan itu bagaimana yang harus kita lakukan? Misalkan kalau bukan siswa, misalkan kita juga guru, besok kita jadi gurunya seperti apa? Besok bukan hari ini, besok atau lusa. Kita hari ini sudah jadi guru, tapi guru yang bagaimana untuk besoknya atau lusa. Seperti itu. Karyawan juga sama, bagaimana untuk menjadi karyawan seperti apa besoknya. Nah, itulah motivasi yang diinginkan atau tujuan dari budaya positif yang diinginkan.
Itu Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Oke, contohnya ini ada kasus IFA di sini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih memilih berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada IFA, ya toh, IFA itu menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab, jadi gagap, gagup seperti itu. Sehingga seluruh kelas di kelas pun itu semua tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Sehingga kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap-gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh karena apa? Melihat tingkah laku IPA menaruh jarinya ke ujung hidung, sehingga semuanya tertawa sih ketika melihat IPA di depan ke kelas. Nah, pertanyaan Bapak Ibu di sini, monggo baru sambil di apa? Soalnya saya kalau nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Monggo bagi bebas. Kita, monggo. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Monggo Pak Latif. Gitu. Jadi ini sudah pernah saya bahas ini ya. Jadi ini Pak Wawan, tadi kalau sudah saya bahas sekilas itu Pak Seno menyuruh Mbak Ipa untuk maju ke depan ya, dan sambil memegang hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tadi ya. Ya. Nah, dan responnya dari teman-temannya yang lain ini menertawakan, sehingga psikologikan IPA itu akan gol namanya. Nah, sekarang saya akan sedikit mengaitkan dengan apa itu SSK itu. Oh iya. Juga bullying. Ini yang disebut dengan bullying, Pak. Jadi Pak IPA itu adalah aktifnya, posternya. Seno itu termasuk bystander aktifnya. Apa itu bystander aktif? Adalah orang yang berperan di situ, tapi tidak terlibat langsung dalam artian bullying langsung. Nah, apalagi teman-temannya itu termasuk orang yang namanya balias atau pembuli. Nah, ini salah bagi saya kalau melihat apalagi satu Pak, fenomena kritik dari seorang guru terhadap siswanya di depan muka umum atau di depan banyak orang yang itu menimbulkan ketidakpercayaan diri pada yang kita kritik, itu termasuk bullying. Karena apa? Di situ ada faktor superiornya. Faktor superior itu adalah orang yang berkuasa di situ. Contohnya guru dan teman-teman yang lain. Dia dianggap marginal di situ, sendirian. Maka itu salah. Jadi dilakukan oleh Pak Seno itu salah. Ya, karena tadi itu termasuk tindakan bullying. Kalaupun itu mengkritik, maka saya sudah pernah diskusi dengan Bapak Ibu yang lain. Kalau kita mengkritik di depan siswa yang lain, apakah itu dibenarkan? Ada yang benar, ada yang salah. Jadi kalau saya juga melihat teori-teori dari tadi ya, perkembangan dari kognitif anak, dari kiasi itu maksudnya salah satu itu Pak. Dia akan perkembangan kognitifnya itu terpengaruh dari adaptasi lingkungannya atau pengalaman-pengalamannya. Kalau dia punya hal yang buruk tentang tadi dia tidak bisa menjawab, lantas dia dibully oleh teman-temannya, maka semakin di depan. Kalau itu tidak ditangani dengan serius, maka akan menjadi traumatik yang berkepanjangan. Maka dia akan takut dengan apalagi matematika ya, matematika, dengan belajar dan dengan orang lain juga. Gitu, Pak. Itu yang jawaban saya yang jadi yang pertama tadi, apakah setuju dan mengapa itu ya Pak.
Ya. Terima kasih Pak. Kalian langsung jawab yang kedua, itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Pak? Kalau itu merupakan hukuman, Hukuman. karena tidak sesuai, Tidak sesuai. tidak sesuai ya. Tidak bisa menjawab, malah disuruh megang itu. Itu kan tidak ada sesuai antara apa yang diminta dan dia harus apa ya gitu kan tidak sesuai. Gitu, Pak. Terima kasih. Mas, keterusan Bapak Latif. Kita sepakat ya. Sepakat. Sepakat ya, setuju. Berarti Sepakat. untuk yang dalam Pak Seno itu kurang setuju ya kan? Ya. Karena bisa bisa menimbulkan sebuah bullying atau menyajikan terhadap siswa seperti itu. Apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Itu adalah merupakan hukuman. Karena kalau konsekuensi itu dari apa harus sesuai dengan yang tadi yang dia melakukan kesalahan tadi. Hukumannya atau sanksinya itu harus sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi misalnya kalau telat, jadi kan datang sekolah telat, jadi mungkin konsekuensinya itu adalah belajar 15 menit dulu pelajaran apa yang pada jam pertama seperti itu. Monggo Pak Latif. Konteksnya ini berolahraga Pak, karena berolahraga pelajarannya olahraga. Ini ada Pak Andi dan Pak Iskandar ini. Pakar olahraga juga, pakar semuanya ini. Pakar semuanya. Jadi kalau ada anak, mohon maaf, Monggo. karena ini pelajarannya konteksnya olahraga. Kalau ada anak, dia tidak memakai seragam karena alasan tertentu, apakah itu karena dia congkak atau kemudian tidak membawa karena dia lusuh atau malu karena itu ya, begitu maka dia tidak membawa dan memakai seragam yang lain. Gitu. Lantas ada kejadian ini dia diminta untuk lari ke muter lapangan. Nah, menurut ini atau menurut pakar dari olahraga ini ya Pak, itu termasuk hukuman atau konsekuensi dan seharusnya bagaimana kalau itu tidak, kalau tidak itu karena apa itu? Monggo Pak In. Monggo Andi sih. Monggo Pak Andi. Konteksnya pada olahraga nih Pak. Kalau konteks olahraga itu kalau kita tidak memakai baju itu misalnya tidak pakai baju OSIS misalnya, ya mungkin konsekuensinya itu bisa merangkum materi yang akan nanti diberikan. Kemudian kalau telat, misalnya telat pada jam pagi itu sudah beres, kalau telat ya itu kalau konsekuensinya bisa memutar lapangan, karena telat seperti itu. Tapi kalau tidak memakai baju yang sesuai, ya minimal nanti kalau yang sudah pakai baju seperti olahraga tapi kok tidak seragam itu nanti sesuaikan dengan kebijakan guru olahraganya masing-masing. Itu. Tapi kalau dia tidak pakai OSIS itu jalan hukum bisa dibikinkan untuk bisa merangkum materi. Itu menurut saya. Pak Andi monggo yang ini Mas. Monggo Pak. Jadi gini, ketika kita mengawal itu kan ada yang namanya perintah, Iya. masuk peraturan kita sebagai guru dengan murid. Nanti misalkan murid, jika kamu tidak membawa kaos olahraga pada saat jam olahraga kamu harus itu kan kita sudah mengingatkan terlebih dahulu. Jadi nanti anak pun tahu ketika dia mau olahraga, ketika dia tidak membawa olahraga, dia tahu konsekuensinya sendiri. Nah, misalkan anak masih tidak membawa olahraga karena kita sudah membuat apa itu keyakinan kelas harus pakai olahraga. Kalau kamu nanti tidak membawa olahraga, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kan saya sebagai guru kan setidaknya sudah mengingatkan anak itu. Misalkan anaknya masih bandel tidak mau memakai olahraga, kita tanya dulu, kamu nggak pakai olahraga kenapa? Oh, bajunya mohon maaf enggak. Nah, kalau bilang itu beda. Kalau tidak bawa atau sengaja tidak memakai olahraga. Kalau anaknya nggak bawa baju olahraga karena hilang atau karena apa, alasannya masuk akal, maka kita berikan toleransi. Tetapi kalau dia mengajarkan, misalkan kata kamu olahraga, ya Pak, aku dengan hukum satu misalnya. Itu beda lagi ya. Misalkan ya. Ngomong. Jadi nanti untuk masalah ini itu nanti kita buat itu nanti ya itu
misalkan restitusi. Misalkan ada anak sudah kita kasih apa itu pengertian di awal harus begini, tapi nanti anaknya masih melanggar aturan dengan alasan yang tidak logis apa-apa, kita berikan pengertian dulu. Iya. Oh kamu kok gini, tapi kok beberapa kali masih diulang lagi. Kue warnanya tenang. Ya, ini masih, maka kita pun juga kadang melihat dia teman-teman ini harusnya diapain aja. Kalau menuju peraturan aja kadang-kadang anak tidak berangkat sampai 12 kali harusnya bisa dikeluarkan kan dulu kalau maka kita pun juga punya aturan. Jadi tapi ada tahapannya. Jadi kasus-kasus yang tadi Bapak Guru kasih dan jawaban itu nanti ya nanti langsung ke penerapan manajemen kelas, kemudian sekitar restitusi seperti ini. Bapak Ibu pasti sudah bisa melakukan, cuman itu nanti bagaimana. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu bisa agar kita bisa membedakan hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu cuma sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau merasa bersalah. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau kita berikan hukuman. Kalau konsekuensi itu bisa anak bisa memberi disiplin. Kemudian kalau hukuman itu memang paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu bisa memberikan konsep diri yang buruk, tapi kalau yang konsekuensi itu bisa konsep diri yang baik. Hukuman itu memberikan anak itu pembelajaran untuk menimbulkan kesalahan. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau hukuman kalau kamu telat, ya, kalau dia takut atas hukuman pasti dia akan tidak jujur. Contohnya kalau merusak barang-barang yang ada di sekolah, fasilitas sekolah pasti dia juga akan takut kan, karena dia pasti akan mendapatkan hukuman itu, dia akan berbohong. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, contoh ini mencatat 100 kali di dalam. Nah, ini ada kasus seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini nanti dari kasus ini jawabannya itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Catat dulu. Menuliskan catatan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam pada pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman di kelas. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama. Nah, ini yang mencoba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Gunakan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Nah, ini jawabannya. Yang pertama tadi adalah konsekuensi, kemudian menuliskan catatan juga konsekuensi, hukuman. Ya. Intinya konsekuensi itu ada sinkronisasi dengan apa yang dia lakukan kesalahannya. Ya. Jadi kalau terlambat dia akan menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi ya. Ya, itu kemudian hukuman dan konsekuensi itu. Nah, materi selanjutnya itu adalah
Nah, dari materi yang hukuman dan konsekuensi bisa membedakan Bapak Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Bisa, Pak. Semoga Bapak Ibu nantinya di kelas maupun di sekolah bisa menerapkan bagaimana hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Ya, jadi ada 5. 5 ini itu dasar kebutuhan manusia. Siswa, kita, karyawan, semuanya yang termasuk manusia itu pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, untuk memahami penguasaan itu bagaimana, kasih sayang itu bagaimana, bertahan hidup bagaimana, kesenangan bagaimana, ini ada kasus. Yang pertama di sini, Ibu Amber itu adalah seorang guru wali kelas 2A di suatu SD yang namanya SD-nya adalah Pelita Hati. Itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Nah, di beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira kenapa Doni itu melakukan seperti itu? Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini analisa lebih kanti. Menurut Anda dulu, Pak Andi. Menurut Anda dulu, Pak Andi. Sisi perspektif hukuman itu bocor bagus dari dulu. Jadi ada wali kelas. Di dalam wali kelas itu ada namanya Doni. Nah, Doni itu intinya itu kalau jam istirahat itu memaksa bekal anak yang lainnya itu untuk dimakan, jadi diambil paksa. Kita kaitkan dulu dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kan ada 5 yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan dan rasa diterima, bertahan hidup, sama kesenangan. Jadi 5 itu bagaimana? Oke, Bapak Ibu kita bahas bareng. Nah, di sini dalam konteks penerimaan disiplin positif, Ibu Ambar itu sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni itu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, yang pertama bertahan hidup. Karena mungkin dia ketika dia istirahat, karena ini dia bawa bekal makanan dan bekal makanan, melek, dan dia nyaman, jadi untuk bertahan hidup dia itu mengambil makanannya bekal orang lain seperti itu harus. Kemudian mungkin Doni itu ingin diperhatikan, makanya dia itu bisa untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Jadi anak mungkin bisa seperti itu. Kemudian penguasaan, jadi dia mungkin bisa merasa hebat bahwa dirinya yang paling kuat di antara teman-temannya karena ambil makanan temannya secara paksa. Jadi menganggap dia itu hebat dan ditakuti seperti itu. Kemudian kebebasan, mungkin dia sudah diberikan makan tapi bosan dengan makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Mungkin cuman sego kecap seperti itu, pada teman-temannya teriyaki, ya kan? Orang ini memang yang teriyaki. Dari sana, jadi Doni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi mungkin dulu juga dia dapat alasan, aku seneng guyone kancaku soalnya mimi wajah ini nek diguyone iki. Nah, ini seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bagus. Nah, jadi kalau dianalisis sesuai dengan kebutuhan dasar manusia itu seperti ini. Jadi dianalisis dulu. Nah, kemudian dia ditanya dulu, kenapa sih seperti itu? Ya memang lama.
Monggo Pak Latif, ada tanya. Des, ini tanya dasar Pak Des. Ini kan dasar itu manusia, dasar kebutuhan manusia ya Pak Des. Ya. Kita ya. Ada kebutuhan hidup, kasih sayang, atau compassion ya, penguasaan, teritorial. Kayak hewan juga ya Pak Des, sama nih ya. Dasar civil, happiness dan sebagainya. Ini ini karakter hewan juga kan dibawa oleh manusia Pak Des ya. Kalau secara psikologinya demikian toh. Rasa penguasaan juga kita punya cara juga. Mau nggak istri kita mau di sama yang lain Kuasain ya. Kuasain sama saja toh. Saya pengen juga dapat saya dari Pak. Tapi sekarang perkembangan psikologi anak yang sekarang utama ini lebih mengedepankan egosentrisnya. Contohnya begini, semua itu kan harus dibenturkan dengan norma-norma yang sudah di masyarakat gimana ya? Contoh apa? Free will atau besar juga. Tapi sekarang, contohnya Pak Doni dan Mas Doni tadi, dia pengen bebas, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang sama. Bagaimana nih Pak Des? Kita harus sebagai seorang pendidik Pak Des, memberikan sugesti atau refleksi terhadap anak-anak itu sehingga mereka itu mampu nih semua ini juga mereka punya memang, tapi dia harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Itu kalau triknya Pak Des itu bagaimana? Kalau saya kok susah Pak Des, saya tidak bisa gitu. Caranya bagaimana Pak Des? Jadi intinya untuk anak zaman sekarang itu butuh kayak tadi kaitannya norma. Iya. Ini kan semua kan mereka pingin, tetapi dia membenturkan pribadinya kepada orang lain gitu dalam artian dia tidak bisa empati, statement juga tidak punya, empati simpati juga tidak punya, sehingga mereka punya dasar ini dia tekankan pada orang lain. Dia tidak mau tuh ini narasiku itu rasanya kisi kan nggak mau egois lah gitu. Jadi bagaimana nih menekankan rasa-rasa yang demikian itu kepada anak besar kita gitu. Caranya salah satunya bagaimana gitu. Oke. Kalau menurut saya itu kalau memang untuk mendidik atau menanamkan sifat-sifat yang seperti tadi yang dikatakan Pak Latif itu bisa kita tanamkan ketika pembelajaran. Jadi misalkan kita tidak pembelajaran, kemudian itu kita bentuk sebuah kelompok. Nah, kadang kelompok itu kalau kita sudah bikin itu memang sedikit ada gap seperti itu. Tidak ada kerja kelompok yang masih kurang dan sebagainya. Bapak Ibu kalau bisa itu kalau siswa yang di sini, jadi siswa sini dengan siswa yang lain itu kemungkinan berbeda. Jadi kalau siswa sini kalau secara realita itu kalau saya itu memang butuh tambahan motivasi lagi. Jadi saya berikan kemarin itu contohnya saya berikan motivasi lagi, saya kasih ini pelajaran bahwa untuk kerjasama itu penting. Jadi kalau ada sebuah kelompok silakan untuk saling diskusi satu sama lain, dikasih tugas, dibagi tugas-tugasnya yang sesuai agar apa dapat merasakan. Yang sudah pintar ya tidak masalah, nanti teman yang lain yang dalam kelompok itu bisa misalkan menulis ataupun mencatat, kemudian mendokumentasikan, jadi dibagikan sesuai dengan yang bisa dia lakukan. Jadi Bapak Ibu saya menyarankan kalau saya menyarankan itu ketika penanaman sifat-sifat itu dilakukanlah sebuah diskusi kelompok. Kemudian ketika diskusi kelompok jangan dibiarkan saja, tapi kita dampingi sampai mereka memang benar-benar paham apa itu fungsi dan tujuan diskusi tersebut. Itu kalau kita membiarkan itu, saya pernah melakukan seperti itu, saya lihat ya tidak efektif. Yang kerja memang orang itu, sehingga nantinya memang akan memberikan sebuah gap lagi, rasa yang tidak ininya acuh tak acuh, yang tadi yang ininya apalah dan sebagainya. Itu motivasi tadi. Jadi bukan motivasi bagi
Lanjut materi yang kedua itu posisi kontrol pada restitusi. Jadi, nah dari kebutuhan dasar tadi itu bagaimana kita analisis dari 5 kebutuhan tadi, kemudian kita lanjutkan dengan posisi kontrol kita. Posisi kontrol sebagai guru maupun orang tua maupun karyawan dan sebagainya itu kita bisa melakukan posisi kontrol ini. Jadi ini tidak hanya guru saja, tapi kita bisa mengaplikasikan sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat sekitar. Jadi di dalam posisi kontrol ini itu ada 5. Yang pertama itu namanya penghukum, itu sukanya mentah-mentah seperti saya kadang. Dulu ya kan. Ini masih tahapan beban, tapi tidak terlalu. Yang membuat masa bersalah, jadi dia lembut, kayak Bu Ati, dia tahu kayak Bu Ati lembut. Jadi anak merasa bersalah seperti itu. Kemudian teman, itu motivasi eksternal baik pada orang tertentu. Kemudian pemantau, jadi guru atau orang tua bisa mengarahkan ke peraturan formal. Kemudian manajer itu memberikan pertanyaan untuk mencari solusi seperti itu. Jadi dari 5 posisi ini Bapak Ibu itu kalau bisa itu diharapkan dapat ke bagian posisi manajer. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, Pak Andi, nah dari 5 posisi ini dengan di mana? Semuanya Pak. Sekarang atau Di sekarang, posisi sekarang ini. sekarang itu sebagai pemantau. Pemantau. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai pemantau. Pak Agus Kalau saya di sini mungkin sebagai teman. sebagai teman. Motivasi eksternal baik pada orang tertentu. Iyalah orang tertentu. Perempuan aja. Gitu. Ya, Bu Ita di posisi mana Bu Ita? Hukum. Bu Ita di posisi mana ini? Biasanya buat salah saya. Ya, Bu Ita kan lembut sekali ya. Oke. Jadi ini contohnya. Ya kita ya ini karena kepotong maaf karena kepotong jadi untuk motivasi eksternal dan internal jadi bisa membedakan nanti. Jadi kalau motivasinya dulu berarti menunjuk-nunjuk menyakiti menyindir itu penghukum. Pemberantasan bersalah itu nanti berceramah memberikan kecewaan mendalam. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur rasa bersalahnya. Manajer itu mengajukan pertanyaan. Jadi yang mengajukan pertanyaan agar dia itu didikte agar dia itu bisa mencari solusi sendiri dari yang dia lakukan sesuai dengan kesalahannya. Menggiring ya. Kemudian ada lagi di sini misalkan kalau hukum itu biasanya guru berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan apa. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu kamu bisa mengerjakan bapak ibu. Itu bagaimana? Kalau teman lakukan untuk bapak ibu ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu teman. Kemudian kalau ditanya apa peraturannya? Kalau manajer itu ininya pertanyaan-pertanyaan itu digiring untuk bisa membuat dia mencari solusinya. Jadi kalau kamu yakini ini, bagaimana kamu bisa memperbaikinya dan sebagainya. Hasilnya nanti kalau dari hukum itu nanti siswa bisa kalau hukum hasilnya siswa itu bisa berontak. Kemudian kalau pembuat orang bersalah itu siswa itu bisa membunyikan atau berbohong. Kemudian kalau teman itu ketergantungan kepada kita, ya kan? Jika ada masalah kita yang digantungi seperti itu. Kemudian kalau pemantau itu bisa jadi menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau kita awasi seperti ini, lihat siswanya sudah kabur, seperti itu. Kemudian kalau kita menerapkan posisi kontrolnya manajer itu nanti hasilnya siswa itu akan
menjadi menguatkan watak-watak siswa kita, bisa menguatkan karakter siswa kita untuk belajar mencari solusi dia sendiri apa yang dia lakukan salahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi dari 5 fungsi kontrol itu, dari ciri-cirinya ya kan, ciri-cirinya dari guru berdua, guru peserta sama hasil siswanya nanti bagaimana itu. Jadi ada 5 fungsi kontrol yang ada di budaya positif dan bisa didapat di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini jawabnya nanti pemantau, penghukum atau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah tolong demi Bapak Ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan setiap bintang hari ini? Tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Bersambar salah. Kamu tidak pernah benar melakukan yang benar. Hukum tadi. Ayo lakukan dengan Bapak. Biasanya ini Pak ya kan? Ayo lakukan dengan Pak Agus. Teman. Kalau saya itu selalu mengatakan jangan menjadikan kuis cewek. Nah, di sini apakah kamu mau mendapatkan stiker pendengar ini? Wah, mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Yes, tadi jawaban baru sudah benar. Jadi sudah bisa memposisikan 5 posisi kontrol. Posisi 1 di sini. Pada guru ketika ada wali kelas misalnya sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar sehingga dijaga guru pengganti yaitu Ibu Eni. Tapi di dalam pembelajaran Pipit dan Natali itu tidak bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menghindarkan kehadiran Ibu Eni. Jadi Ibu Eni itu hadir tapi sedikit dapat oleh Pipit dan Natali. Nah, tetapi meski seperti itu Ibu Eni itu masih ramah sambil mengingatkan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi bilangnya gini, ayolah tugasnya kerjakan nanti Ibu ditutup oleh Bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan, tolong bantu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak menjalankan tugas dan malah ngobrol. Nah, dalam kasus ini, apakah posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali di kalimat yang ayolah itu? Jadi kalimatnya itu ayolah kerjakan nanti Ibu itu Bapak kepala sekolah. Itu sebagai apa? Membuat rasa bersalah, pemantau atau teman? Rasa bersalah. Teman, ayolah. Kalau di sini biasanya ya. Ayolah Pak. Kalau Ibu Eni ini itu adalah sesuai dengan itu. Di sini Ibu Eni memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Karena di sini minta bantuannya untuk Guranya Pak. ya. Lanjut. Tapi Bapak Ibu jelas lagi bisa membedakan untuk 5 posisi kontrol. Kemudian yang kedua, yang keenam, keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi yang dikatakan Pak Is tadi kan, ketika di awal pembelajaran itu dibentuk kontak belajar. Nah, kontak belajar itu diganti dengan kayak seperti keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa tidak pernah saja mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan seat belt ketika mengendarai mobil? Apa itu seat belt? Terima kasih Pak Anies dari buku bahasa Inggris. Seat belt. Ya. Kemudian mengapa kita harus membawa sampah pada tempatnya?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Jadi nilai-nilai di sini di kita itu dasarnya adalah nilai-nilai keselamatan, kebersihan, disiplin yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan sesuai lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan maupun agama. Nah, pengertian keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut Goshen pada tahun 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya atau intrinsik, sehingga nanti seorang tersebut lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Langkah-langkah memberikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan konkret, rinci. Nah, kalau keyakinan kelas itu ada abstraknya. Untuk Pak. Kalau itu di poin 1 berarti kalau kita kontrak belajarnya bersifat fisik tidak boleh dengan kita. Jadi contohnya kalau kita belajar bahasa pertama kali kita berada tadi ya contohnya ya. Yeah. Jadi telat terus nanti muter lapangan itu fisik itu. Jadi kalau itu bersifat lebih abstrak gitu. Itu berarti boleh nggak Pak? Berarti kalau yang bersifat yang fisik itu. Kalau yang kelas belum fisik boleh. Kalau yang kelas kalau itu disepakati kalau sesuai dengan kesalahannya tidak masalah. Tapi kalau dia sesuai dengan konsekuensinya, tadi kan konsekuensinya itu sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi jangan misalnya tadi datang terlambat, terus 10 kali ya tidak mungkin. Jadi tidak itu hukuman. Itu malah bikin siswa itu akan aturan ini memberontak seperti itu. Jadi contohnya ini tadi apa gerbang tidak boleh keluar dan sebagainya lah. Bisa memberontak. Nah, keyakinan kelas itu halo Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berupaya pernyataan itu berisi tentang pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu berupa kalimat positif, jangan kalimat negatif. Jadi kalau melakukan keyakinan kelas itu kalimatnya jangan. Jadi jangan ada kalimat negatif. Jadi jangan tidak itu tidak boleh. Jangan tidak boleh. Jadi misalnya jika memang melakukan apa jangan berkelahi, berarti apa? Kalimat positifnya. Nah, bisa selalu rukun, saling menghargai. Nah, saling menyayangi. Nah, itu kalimat positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus positif. Harus positif. Itu. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterima di lingkungan tersebut. Jadi di kelas itu apa yang bisa dilakukan itu. Di setiap kelas atau kelas mapel itu kadang berbeda-beda. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau bikin suatu keyakinan kelas itu harus musyawarah dalam satu kelas dulu. Mereka memajukan kalimat satu-satu, kemudian kita dari 36 pernyataan. Nah itu kita sepakati kalau memang ada yang sama itu nanti jadikan satu kalimat atau pilih satu kalimat. Jadi keyakinan kelas itu bisa 2 atau 10 kata atau kalimat seperti itu. Kemudian dia menunjuk. Jadi ketika sudah membentuk keyakinan kelas itu direview atau direfleksi atau ditinjau kembali keyakinan itu dari waktu ke waktu. Jangan sudah melakukan keyakinan kelas sudah buat tetapi dijaki. Nanti siswanya juga tetap tidak akan berkelanjutan. Jadi kalau memang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu guru, tolong itu dipantau. Mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tidak masalah. Paling lama 1 tahun sekali. Dan lulus. Ya. Ini contohnya. Peraturan selalu kembalikan buku ke dalam tempatnya. Jadi nanti di sini nanti selalu kembalikan buku ke dalam tempatnya. Keyakinan kelas bisa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau menyayangi orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
berkomitmen atau disiplin, ya kan? Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain atau menyayangi orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Jadi menjaga kesehatan seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, berarti bersabar, harus sabar, kemudian menghormati orang lain, gitu. Menggunakan masker, dia menjaga kesehatan, menjaga keselamatan kita. Jangan berlari di kelas juga sama, keamanan, keselamatan. Jadi dari kalimat ini kayaknya kebajikan di unit postal. Nah ini kemudian yang saya lakukan dulu ketika di waktu zaman di SMA 1 juga. Ya. Soalnya SMA di SMA 5 lagi aku simbolis tahun 19. Next ditambahin. Jadi foto itu tidak. Jadi ketika nah, yang mau terakhir Bapak Ibu yaitu sekedar restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sekedar restitusi adalah suatu proses dialog antar kita dengan siswa atau orang tua itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekedar restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu di sini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi apa yang tindakan salahnya. Kemudian menyayangkan keyakinan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini menstabilkan identitas bersama, di sini setiap orang pasti pernah melakukannya, ditanya kesalahan dulu, kan kita sudah melakukan kesalahan, jadi nanti bagaimana ditanya. Saya ngantuk dulu Pak juga ketika di SMA di sekolah itu juga pernah tidur di dalam kelas. Semua orang itu pasti. Cuman, nah kita tambahi nanti ya. Jadi langkah-langkah itu menstabilkan identitas dulu. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi cari alasannya dulu. Seperti itu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana keyakinannya? Jadi apa yang kamu yakini? Apakah itu salah atau tidak? Kemudian dari kesalahan yang dia tadi, terus bagaimana kamu memperbaikinya? Terus seperti itu ditanya. Nah, jadi posisi manajer tadi itu, jadi Bapak Ibu dari 5 posisi manajer tadi, ya 5 kontak tadi, yang manajer inilah yang nantinya itu akan menggunakan sekitar restitusi. Kalau pemantau belum, jadi kalau yang manajer itu pasti menggunakan penerapan sekitar restitusi. Nah, di sini penjelasannya. Jadi langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas dari gagal itu menjadi sukses atau berhasil. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas yang gagal. Kemudian mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kemudian jadi kalau mengajukan pertanyaan ditambah seperti ini. Kemudian pasti kita bisa memperbaiki masalah ini. Bagaimana kita fokus memperbaiki masalah ini? Kemudian apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Jadi ditambahi kemudian nanti siswa tersebut itu bisa menstabilkan identitasnya sebagai murid, sebagai yang bersalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau kebutuhan tadi. Di sini maksudnya berdasarkan prinsip perilaku setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya kan? Contohnya nanti ada, jadi misalkan datang telat, misalkan nanti apa kebutuhannya. Kemudian dia gaduh, kebutuhannya apa? Tadi Doni kan? Doni tadi itu kebutuhannya apa tadi? Kalau biasanya sih, nah itu mungkin bertanya atau bagaimana? Ya kan? Guru akan menggeser dari ketika stimulus tersebut akan menjadi proaktif mengenali diri siswa tersebut. Pernyataan disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi, jadi halus lembut, membuat rasa bersalah. Kemudian ajukan pertanyaan, jadi apa kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini?
kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi harus memiliki alasan tertentu. Kemudian apakah kamu melakukan hal ini merupakan hal yang penting bagimu? Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif, terus biarkah kamu mempelajarinya? Kasih tambahan seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan kelas, validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori Pantolog bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi tadi di awal tadi ya kan, di teori Pantolog itu motivasinya adalah mengubah mindset siswa itu akan menjadi seperti orang makan, seperti itu. Jadi saat berlaku setelah divalidasi dan identitas sukses, setelah stabil maka murid telah siap untuk mengikat keyakinannya dengan tindakan yang sama. Contoh yang berikutnya sebagai kelas di kelas apa yang kita yakini seperti itu. Ini apa yang kita sepakati itu seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah institusi itu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati atau dirujuk. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memiliki masalah. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan dan tanyakan kapan akan dimulai pemberlakuan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu. Nah, kemudian sekitar institusi itu diharapkan murid bisa menjadi lebih puas dan pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Dengan memosisikan diri sebagai manajer dan mengerti kesenian tadi yang bermakna, diharapkan dapat membuat murid itu lebih percaya, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini penerapan saya di sekitar institusi. Nah, di sini pada hari Kamis itu pada tanggal 12 Oktober tahun ini, ketika jam pelajaran saya di kelas 12 IPA 2 pukul 10.15 sampai 11.45 itu di stasiun kelas ada satu siswa yang bilang Pak Isa pertama itu tidur di jam pelajaran. Nah, kemudian di tengah pelajaran guru yaitu Pak Awan membangun Faiz Abdurrahman dan Pak Is langsung kaget dan bangun. Setelah pelajaran selesai, Pak Is pun diminta menghadap Pak Awan untuk diminta. Terangnya sebagai saja. Nah, ini anu habis pulau Cibu Papat. Ini aku yang diberi sama Pak Is. Aku sombong. Ini saya dengan Pak Is, saya tampilkan aslinya kasusnya dua, tapi saya tampilkan kasusnya satu saja yaitu Pak Is. Seperti itu. Ini terapkan restitusi dan harus terapkan ini. Kasus muridnya 400. Ini kan adalah sinyal Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya, di channel saya sudah ada. Oke. Ya, jadi ini dari kalimat nanti tingkatnya adalah sinyal. Jadi ini penyampaian, jadi kalimat bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian tidak bisa ini harus di ada itunya colokannya. Jadi Bapak Ibu, ada yang tanya Bapak Ibu untuk penerapan sekitar institusi? Monggo. Oh ini Pak. Saya melihat tadi dari yang hal yang perlu diperhatikan pada saat restitusi. Iya. Kalau di situ kan dilihat, saya melihat semuanya itu kan adanya kerjasama dengan si anak tersebut. Itu sebenarnya kalau misalkan si anak tersebut tidak ada yang namanya kekerasan, Ya. itu nanti apakah itu bisa diterapkan atau apakah berhasil atau tidak? Nah, Karena di sini kan kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Nah, itu masalahnya. itu masalahnya. Itu masalah yang utama di sini. Nah, makanya kita kan
kita bertanya dulu. Ya. Jadi kan kalau kita ini kan kita ya melakukan kesalahan kita panggil dulu di dalam ruangan, jadi tidak di depan umum biar apa? Itu bisa menstabilkan identitasnya. Jadi kalau misalnya kita ada kasus ya kan di kelas, langsung diselesaikan di kelas tersebut, pasti nanti akan timbul masalah. Contohnya tadi ketika kayak yang dulu tadi di Pak Seno tadi, nah itu seperti itu. Jadi harusnya Pak Seno itu harus maksudnya itu nanti setelah pembelajaran selesai di ruang mana yang tidak ada orang banyak. Nah kemudian ditanya, kita stabilkan identitasnya. Nah misalkan kita sudah melakukan bidang instruksi, tapi kok dia ngulang kembali, dia kita panggil lagi, tidak masalah. Kita yakin lah, kamu mengajukan pertanyaan lagi atau kita meyakinkan lagi bahwa dia bagaimana, dia butuhnya apa, kita tanya lagi kan seperti itu. Kenapa kok kemarin sudah berbuat seperti ini, kenapa melakukan lagi kan? Jadi diulang lagi terus menerus sampai kita menemukan jawaban dan dia bisa mengubah perilakunya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanya lagi Bapak Ibu? Monggo Pak. Apakah logika restitusi itu bisa diterapkan dalam semua kesalahan anak? Bisa. Misal, ya. Kemarin kasus, kemarin bacok dunia. Jadi apakah bisa diterapkan dengan logika restitusi dan bagaimana caranya menurut jenengan? Nah, kalau itu kasusnya kan sudah kriminal, ya kan? Sudah pidana, berarti itu maksudnya sudah ranah pidana. Ya, tapi kesalahannya itu minimal yang tidak pidana, Bapak Ibu ya saya maksud. Jadi kalau sudah pidana, ya bagaimana kita melakukan? Cuman kalau bisa Pak Polisnya itu yang melakukan kita testing. Terkait dengan yang terjadi di zaman kita ya. Saya bagian sarana dan prasarana. Kenapa setiap hari kok mesti itu ada yang kursi, mesti ada yang rusak. Nah, ini dulu Pak. Makanya jadi kita tanamkan, kalau bisa itu kita tanamkan awal itu ketika mungkin ada apel, ada upacara, itu pembinanya itu dikasih tahu dulu. Jadi memberitahu beasiswa bahwa untuk fasilitas sekolah itu harus dijaga dengan baik. Terus bagaimana kemudian kalau memang ada kemudian bantuan dengan wali kelas, kemudian wali kelas menyampaikan ke anak-anaknya. Jadi nanti anak-anak yang memang melihat kejadian tersebut itu bisa melakukan. Tetapi ketika sudah menemukan si pelaku, jangan dihukum atau jangan dihakimi. Jadi kita panggil itu. Nah, jadi langkah-langkah seperti itu Bapak. Cuman kalau kita tidak tahu pelakunya, bagaimana kita melakukan sidang restitusi kan seperti itu. Jadi kalau kita melakukan sidang restitusi itu wajib tahu pelakunya dulu. Nah, untuk bisa mengetahui pelakunya, Pak, makanya seperti tadi. Jadi setelah kita itu wajib ininya tahu dulu daya positif dulu. Jadi di awal ketika belajar atau di awal dibaca jadi yang di pembina upacara itu diingatkan, kemudian wali kelas juga diingatkan, kemudian wali kelas bisa mengingatkan anak-anak didiknya agar bagaimana, kemudian nanti siapa yang tahu bilang saja tidak masalah. Jadi misalnya si A tahu bahwa yang rusak si B, lah nanti bukan tapi nama baik si A diamankan, jangan dibocorkan agar nanti juga tetap aman. Seperti itu. Paham? Itu seharusnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan orang. Jadi 5 positif itu tidak harus oleh guru ya kan. Orang tua kita masyarakat itu sudah bisa menerapkan 5 positif tadi, yaitu hukuman, hukum, membuat bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini Bapak Ibu. Pertanyaannya lagi? Tanya Pak Des, kembali lagi di Pak Andi, Pak Sudah. Ya. Bertanya mengenai dan studi kasusnya adalah pemilihan kasus. Ya. Jadi kasus anak kalau salah harus diberikan itu pertanyaannya begini saya dari kalau anaknya tidak kasus, Ya. anaknya sudah cakap,
Ya. Misalkan kalau pengembangan dia kan juga itu support juga apakah dari institusi itu juga bisa diterapkan bagi anak yang sudah baik menjadi lebih baik dia anak yang kurang prestasi menjadi lebih baik Prestasi. Coba mana bisa ini? Pertanyaannya satu. soalnya ini Pak Bias tadi Coba tidak apa-apa. Kata ini foto. soalnya tadi kan gini kita punishment konsekuensi punishment padahal kadang kalau menurut saya anak juga butuh yang namanya apa itu ribet Ya, atau apa itu penghargaan. Penghargaan dari bapak ibu ya oh kamu luar biasa apakah cek juga resolusi itu sudah bisa dilakukan di sampai sekarang atau hanya mau masalah Ayo Pak Gus. Yes, Pertanyaan Pak Iskandar bagus sekali. Ya, untuk memotivasi jadi kalau yang sudah bagus-bagus, jadi misalkan yang memang itu kalau kita bisa lihat itu kalau memang dia melakukan dia sudah bisa baik, ya kan? Menurut saya itu bisa dilakukan. Cuman ya tadi jangan menghakimi saja. Jadi dimotivasi ada motivasinya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pengalaman ya kan di stabilan identitas, jadi saya juga dulu di SMA juga ranking 1 terus ya kan sudah, jadi Bapak Ibu pengalaman Bapak Ibu nanti untuk stabilkan identitasnya siswa, kemudian validasi tindakannya atau validasi kebutuhannya, jadi dia kok misalnya sudah pintar tapi kok dia menurun prestasinya ya kan, nah itu bagaimana, jadi ditanyakan bahwasanya seperti itu, kemudian menaikkan keyakinan, jadi yakini nanti kamu pengen jadi seorang seperti apa seperti itu, jadi pengen jadi dokter, ya, terus harusnya bagaimana kan seperti itu, biar nanti prestasi siswa tersebut itu akan tetap konsisten dan bisa meningkat. Bisa Bapak? Iya. Bisa. Jadi ditanyakan itu bisa menurunkan sekitar institusi. Cuman untuk posisinya itu langsung ke manajer, bukan hukum, bukan apa. Itu Bapak. Apalagi sudah Bapak Ibu mungkin. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bisa pelajari ini terima kasih Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang tidak sengaja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kerjasamanya, diskusinya yang luar biasa tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.